Selamat datang di Cek Fakta, tempat kita membongkar fakta di balik setiap skor, statistik, dan drama lapangan hijau. Di sini, kami tidak hanya memberitakan siapa menang, siapa kalah, tetapi juga menyajikan cerita di balik angka mulai dari ruang ganti pemain, teriakan pelatih, sampai sorak-sorai supporter di tribun. Kali ini, kita akan menyorot 45 menit pertama laga Malaysia vs Filipina di Piala AFF U23, sebuah babak yang membuktikan bahwa di sepak bola Asia Tenggara, kejutan bisa datang kapan saja. Bagaimana jalannya laga? Apa arti hasil babak pertama? Dan siapa sosok di balik gol-gol yang tercipta? Tetap bersama kami karena di Cek Fakta, kami selalu cek fakta hingga tuntas. Pertandingan Malaysia vs Filipina di babak penyisihan grup Piala AFF U23 musim ini tidak hanya sekadar adu bakat muda, tetapi juga panggung unjuk gigi program pembinaan usia dini masing-masing negara. Malaysia, yang kerap disebut harimau muda di level usia ini, datang dengan ekspektasi besar. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM menargetkan gelar atau setidaknya final, sebagai penanda regenerasi berjalan mulus. Sementara Filipina, negeri yang masih kerap identik dengan basket dan tinju, perlahan menunjukkan taring di sepak bola. Generasi muda Filipina yang banyak berisi pemain diaspora Eropa mulai menantang dominasi negara-negara langganan juara di ASEAN. Pertandingan ini pun jadi tolok ukur. Siapa yang lebih siap? Siapa yang benar-benar serius berinvestasi di talenta muda? Semua mata tertuju pada 45 menit pertama yang akhirnya jadi panggung drama tak terduga. Stadion Nasional, yang dipenuhi sekitar 12.000 penonton, menjadi saksi atmosfer panas. Malaysia yang bertindak sebagai tuan rumah di laga ini tentu mendapat dukungan penuh. Bendera kuning hitam berkibar di tiap sudut tribun, Chen Harimau Malaya bergema sejak para pemain melakukan pemanasan. Di sisi lain, ratusan supporter Filipina juga hadir. Mereka datang dengan drum, bendera, dan semangat mendukung tim muda mereka yang berstatus underdog. Wasit meniup peluit tanda kick-off. Suara stadion seolah meledak. Semua berharap Malaysia segera menggempur, tetapi yang terjadi kemudian justru kisah yang lebih dramatis. Babak pertama, Malaysia mendominasi, Filipina membungkam menit 1-15. Dominasi harimau muda begitu peluit berbunyi, Malaysia langsung mendominasi. Formasi 4-3-3 dipasang untuk memaksimalkan kecepatan sayap. Dari menit pertama, Filipina langsung dipaksa bertahan di area sendiri. Beberapa peluang tercipta. Menit kelima, striker utama Malaysia, Syafiq Ahmad Jiar, melepaskan tendangan keras ke tiang dekat masih melebar tipis. Menit ke-11, crossing mendatar nyaris disambar, tapi barisan belakang Filipina disiplin membuang bola. Dalam 15 menit pertama, catatan penguasaan bola mencapai 68% untuk Malaysia. Namun belum ada gol tercipta. Menit 16-30, serangan balik mengejutkan. Menit ke-18, Filipina mulai keluar dari tekanan. Mereka berani menekan balik. Pressing tinggi Filipina memaksa bek Malaysia melakukan long pass ceroboh. Namun serangan Filipina saat itu masih mentah. Hingga akhirnya, menit ke-30, momen mengejutkan lahir. Sebuah umpan panjang dari bek Filipina di sisi kiri memotong dua pemain Malaysia. Bola jatuh di kaki Tabinas, pemain berdarah campuran Filipina-Jepang yang diplot jeti bek sayap. Tabinas menggiring bola beberapa meter, menipu satu bek, lalu melepaskan tembakan datar keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur cepat ke sisi kanan gawang. Kiper Malaysia hanya terdiam. Gol! Filipina unggul 1-0. Supporter Filipina bersorak, sementara stadion mendadak terdiam. Menit 31-45. Malaysia menjawab tekanan gol Tabinas memukul mental Malaysia. Pelatih di pinggir lapangan tampak gusar, terus berteriak memberi instruksi. Malaysia langsung meningkatkan tempo. Pergeseran taktik pun dilakukan. Gelandang Syamar Katiaba ditarik lebih maju untuk menekan garis pertahanan Filipina. Menit ke-38, peluang emas hadir ketika Syafiq Ahmad Jiar mendapat umpan terobosan, tapi tembakannya diblok kiper Filipina, Santiago Rublico, salah satu kiper muda diaspora yang kini jadi pahlawan di bawah Mister. Menit ke-42, barulah gol penyimbang lahir. Dari kemelut sepak pojok,
Bola liar jatuh ke kaki Syamar di luar kotak penalti. Dengan satu sentuhan, Syamar melepaskan tendangan voli keras. Bola meluncur ke pojok kiri gawang, tak terbendung. Stadion meledak lagi. 1-1. Babak pertama pun ditutup dengan skor imbang dramatis. Statistik babak pertama. Siapa lebih efektif? Berikut rangkuman data resmi babak pertama. Statistik Malaysia Filipina penguasaan bola 66%, 34% tembakan total 72 tembakan tepat sasaran 31 Sabta Barak pojok 5-1. Pelanggaran 4-6 offside 1-0 kartu kuning 0-0 secara data. Malaysia mendominasi, namun Filipina jauh lebih efisien. 1 peluang emas berbuah 1 gol. Sebaliknya, Malaysia butuh 7 tembakan untuk menghasilkan 1 gol. Pelatih Malaysia, Datuk Ong Kim Sui, saat turun minum mengatakan pada media, "Kami mendominasi, tetapi satu momen bisa menghukum kami. Inilah sepak bola. Kami harus lebih sabar dan tenang di babak kedua." Sementara pelatih Filipina, Robert James Gill, tersenyum bangga. Anak-anak bermain disiplin. Gol Tabinas itu hasil latihan serangan balik cepat. Kami akan berusaha mempertahankan momentum. Analisis taktik babak pertama kunci Malaysia. Penguasaan sayap Malaysia mengandalkan overlap 2 fullback cepat, serta crossing mendatar. Kombinasi 1-2 antar gelandang sayap cukup lancar, tetapi penyelesaian akhir kurang tajam. Beberapa kali striker Malaysia kalah duel udara dengan bek-bek Filipina yang posturnya lebih besar. Senjata Filipina. Rapatan 4-1-4-1 Filipina menumpuk pemain di lini tengah. Skema rapat ini memaksa Malaysia berkali-kali melebar. Saat bola hilang, Filipina cepat melepas umpan panjang ke sayap atau striker tunggal. Terbukti satu serangan balik efektif cukup untuk membungkam dominasi Malaysia. Sebagai penutup, Cek Fakta berjanji akan terus memantau perkembangan Piala AFF U23 ini, babak demi babak, rumor transfer, hingga drama di ruang ganti. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini karena di Cek Fakta, kami selalu pastikan setiap fakta tidak hanya valid, tetapi juga dikupas tuntas. Sampai jumpa di update babak kedua. Salam olahraga.